bisa menilai orang dalam waktu yang singkat gitu kan. Nggak bisa lah dalam waktu misalnya deket sebagai teman atau sahabat atau sebagai orang yang spesial dalam waktu berapa bulan terus udah langsung bisa menilai, oh he's the one nih. Aku bukan tipe yang seperti itu gitu. Rasanya kan di usia yang masih muda juga gitu ya, dengan kuliah mungkin dengan hasil yang terbaik, terus juga bisnis kan udah cukup berkembang banyak nih. Yang pasti seneng banget. Sebenarnya nggak nyangka hari ini wisuda ternyata dilantik menjadi best of the best graduate. Nggak pernah terbayang sebelumnya. Dan seneng banget akhirnya perjuangan panjang selama lebih dari 3,5 tahun, ngerjain tugas, kuliah sambil kerja, terus juga ngerjain skripsi sambil kerja, akhirnya bisa membuahkan hasil yang baik. Pastinya ini menjadi salah satu hari yang paling membahagiakan buat aku, jadi seneng banget. Ada lagi nggak sih yang pengen dicapai? Pengen buka bisnis lain gitu? Pasti pengen buka bisnis lain, pasti pengen punya perusahaan yang lebih besar, pasti, karena cita-cita kan harus di-upgrade terus nih. Kalau misalnya udah tercapai satu, apalagi yang bisa dicapai, apalagi yang bisa kita kerjakan. Soalnya aku juga tipe yang gak cepat puas dan tipe yang penasaran sama diri sendiri gitu, kayak bisa gak sih aku kayak gini? Oh ternyata bisa, akhirnya dilakuin. Bisa gak ya aku kerja sama dengan orang-orang itu? Ternyata dipertemukan sama Tuhan, sama orang-orang hebat, oh bisa. Jadi selalu kepo sama diri sendiri, kepo sama potensi diri sendiri gitu. Jadi kalau ditanya goalsnya apa, ya sebenarnya masih banyak, karena aku tipe orang yang akan terus menggali potensi dan gak cepat puas gitu. Setelah wisuda ini dari akan ngomong apa lagi? Yang pasti mengaplikasikan ilmu-ilmunya, pengen buka bisnis baru, terus juga di tahun depan aku lumayan fokus di belakang layar, jadi akan memproduksi beberapa series dan lagi persiapan juga untuk memproduksi film. Jadi bener-bener aku juga belajar performing art communication kan di kuliah, jadi semua ilmu yang di kuliah dipelajarin pas kuliah tuh bisa langsung diaplikasikan. Kamu ini kan kamu kan sekarang udah lulus segala macam sibuk juga, sempet mau ada ini dulu nggak sih, istirahat dulu gitu dari entertain atau dari dunia perkuliahan juga, istirahat menikmati masa muda gitu? Itu adalah ide orang tua dan teman-teman sekitar karena mereka tahu aku itu untuk diri sendiri tuh kadang suka nggak punya rem gitu. Kadang aku suka melakukan banyak hal tapi lupa untuk main, lupa untuk have fun. Jadi memang saran dari orang tua, abis ini istirahat dulu, main dulu, nikmatin hidup dulu. Kalaupun kerja bener-bener fokus di pekerjaan satu dulu, karena kan kemarin udah multitask kan, kerja bisnis, entertainment, terus juga kuliah gitu. Jadi papa mama sih menyarankan ya udah sekarang fokus kerja dulu, bisnis juga, entertainment juga, fokus mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kamu udah dapet. Nanti baru kalau mau lanjut pendidikan lagi mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Cuma ya aku sangat menerima baik saran itu. Benar-benar kayak ya udah mungkin ini waktunya aku istirahat atau fokus di satu bidang dulu. Tapi nggak ada yang tahu ke depannya karena aku nggak bisa diem orangnya. Apalagi tadi pas dapat beasiswa S2 juga kan, jadi pengen cepet-cepet dipakai juga beasiswanya. Tapi ya masih nggak tahu sih. Tapi aku juga akan tetap istirahat dulu. Kalau udah lanjut beasiswa kira-kira mau jurusan apa nih? Masih belum kepikiran, tapi yang pasti di bidang bisnis sih. Pengen lanjutnya ke bisnis. Pilih ini udah sukses, usaha juga, karir, Amin. kuliah juga. Amin. Pasti kan banyak juga pertanyaan, masih gimana ini pendidikan? Iya memang. Banyak pertanyaan itu karena saya udah krisis nih umurnya nih. Nerima undangan tiap hari. Teman SD nikah, teman SMP nikah, teman artis nikah gitu kan. Tapi aku juga santai aja sih menanggapinya, karena banyak banget teman-teman artis juga yang menjadi inspirasi aku yang menikahnya di usia matang menurut aku. Kayak Cassandra Dewi menikah di umur 33, Kak Syahrini. Jadi ya sebenarnya aku nggak sendiri gitu. Udah banyak contoh-contoh terdahulu yang memang menikah di usia yang matang menurut aku. Matang menurut orang-orang kan beda ya. Mungkin sekarang banyak yang nikah muda karena memang mereka udah lebih siap gitu, tapi kalau aku emang belum siap sampai ke situ gitu. Paling ditanya ya paling yang paling sering kedengeran, jangan sekolah mulu atau jangan kerja mulu nanti jodohnya susah. Tapi aku percaya ya jodoh tuh udah di tangan Tuhan, nanti pasti ada aja cara ketemunya, cara jodohnya gitu. Dengan naikin ini semua, naikin kriteria kamu nggak sih, harus mencari suami yang seperti apa gitu atau pacar yang seperti apa?
naikin kriteria nggak ya? Sebenarnya kriteria aku dari zaman dulu sampai sekarang tuh tetap sama gitu. Kayak aku suka banget dapet pasangan yang bisa diajak diskusi gitu, diskusi segala hal, diskusi tentang sekolah, diskusi tentang bisnis, diskusi tentang hidup, diskusi tentang hal-hal receh sekalipun. Jadi ya itu aja sih kriteria aku, bisa menjadi teman diskusi yang baik, bisa menjadi pasangan yang baik. Karena menurut aku pasangan yang baik itu pasangan yang membiarkan pasangannya bertumbuh. Jadi aku juga mencari pastinya pasangan yang membiarkan aku bertumbuh, tidak insecure dengan pencapaian aku, tidak insecure dengan perempuan yang mandiri. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kriterianya nggak susah-susah amat. Susah nggak? Enggak kan? Susah gak yang cowok di sini jawab, susah gak? Ngeri ya, ngeri. Kok ngeri sih? Sejauh ini udah ada belum? Maksudnya yang deketin lah yang kayak gitu deh. Supportnya seperti apa sejauh ini Irzan? Support pastinya support terus. Teman-teman yang lain juga support. Apa tadi bilangnya? Ada gak? Ada belum? Nah masalahnya aku tuh tidak bisa menilai orang dalam waktu yang singkat gitu kan. Nggak bisa lah dalam waktu misalnya deket sebagai teman atau sahabat atau sebagai orang yang spesial dalam waktu berapa bulan terus udah langsung bisa menilai, oh he's the one nih. Aku bukan tipe yang seperti itu gitu. Makanya kalau untuk menentukan apakah dia orang yang tepat tuh butuh waktu yang lama menurut aku gitu. Karena pacaran bisa putus, nikah aja bisa pisah gitu, apalagi yang baru-baru deket sekarang gitu. Jadi aku nggak bisa menentukan apakah dia jodohku, apakah dia kriteria yang udah tepat gitu. Kita nggak tahu kan. Terus aku juga percaya pacaran, bersahabat atau apapun itu sama aja kita mempelajari manusia, kita mempelajari diri dia gitu. Dan mempelajari manusia itu nggak bisa dalam waktu yang singkat. Jadi aku nggak bisa memberikan penilaian kepada siapapun apakah dia kriteria yang tepat buat aku, dan belum tentu juga aku kriteria yang tepat untuk dia gitu. Bisa jadi aku bukan kriterianya, bisa jadi aku bukan kriteria kebanyakan laki-laki yang ada gitu. Jadi ya kita harus harus memperbaiki diri juga, evaluasi diri juga, menjadi yang terbaik juga, baru mengharapkan pasangan yang terbaik juga buat kita gitu. Kalau Irzan sendiri boleh dikonfirmasi Prilly katanya kabarnya kedekatan dengan Irzan. Apa? Masuk kriteria belum dia? Ya dekat sama Irzan ya dekat aja, memang kita dekat gitu. Aku juga dekat sama kakaknya, dan Irzan tuh satu circle sama pertemanan aku juga gitu. Kan aku walaupun umurnya udah segini ya, tapi circle pertemanan saya dari berbagai macam umur ya, yang belasan ada, umur 20-an ada, yang 30-an ada. Nah, Irzan tuh termasuk dari circle tersebut gitu. Makanya kita sering ketemu, kita deket, sering main ke rumah juga gitu. Memberikan ini nggak sih selamat gitu kepada Prilly hari ini, atau memberikan kado hadiah spesial Irzan? Kalau hadiah spesial enggak. Ya karena karena juga semua teman-teman aku semuanya sibuk syuting gitu. Irzan juga lagi di luar kota, yang lain teman-teman aku yang lain juga lagi di luar kota. Bener-bener teman dekat aku nggak ada yang lagi di Jakarta gitu. Mungkin kalau ada yang di Jakarta sibuk banget gitu, sibuk film, sibuk semuanya gitu. Kalau ngucapin selamat sih ya pasti sekedar selamat, udah lah pasti gitu. Cuma kalau dihususkan ada hadiah apa enggak. Tapi Irzan sendiri mensupportnya seperti apa? Support selayaknya orang yang memang dekat dengan aku dan suka aku ajak ngobrol juga, kayak bener-bener mensupport masalah waktu kita dekat itu aku belum sidang skripsi kalau nggak salah, jadi dia juga nge-support aku pas ngerjain skripsi. Terus juga pas sidang juga dia nge-support. Sekarang juga ya udah lulus tetap support aja gitu. Temen curhat juga nggak sih waktu selama perjuangan? Nangis-nangis pernah nggak? Nah aku tuh tipe yang kalau nangis-nangis sendiri. Jadi aku kalau nangis-nangis nggak pernah ditunjukin ke teman-teman gitu. Makanya teman-teman tuh ngiranya kayak pilih happy aja, atau banyak banget temen yang kayak lu happy banget ya, kayak beruntung banget ya semuanya dapet, karir iya, pendidikan iya. Padahal dibalik itu semua ada hari-hari yang nggak tidur, ada air mata dan semuanya. Paling yang tahu aku nangis tuh cuma orang tua, itu juga kalau mereka nggak sengaja masuk kamar. Kalau mereka nggak masuk kamar atau nggak ngecek, pasti nggak ada yang tahu aku nangis gitu. Jadi emang kalau nangis sih sendiri aja, yang susah-susah sendiri, kalau bahagia baru berbagi gitu. Ada nggak sih rencana liburan setelah ini tahu? Pengen banget ya Allah. Kalau rencana liburan nggak ada, tapi kalau
tapi aku mendapatkan pekerjaan yang memang mengharuskan aku ke luar negeri gitu, dan mungkin itu menjadi liburan sambil kerja kali ya, karena kan nggak mungkin full kerja di sana gitu, pasti ada 1-2 hari di mana aku bisa free gitu, mungkin aku bisa liburan sambil kerja di sana gitu. Cuma kan melihat keadaan sekarang, ada kebijakan-kebijakan baru, ada peraturan baru, aku nggak tahu apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi kalau misalnya keadaan membaik, kebijakannya juga tidak menyulitkan kita untuk keluar negeri, ya udah, mungkin aku akan tahun baru di luar insya Allah. Kalau virus COVID ini mereda dan kalau emang jadi kerja di luar negeri gitu. Di mana sih waktu itu? Di US. Iya, nanti Kapan? resolusinya banyak. Ini di sini nih banyak banget nih resolusinya. Yang pasti berusaha memberikan yang terbaik di setiap bidang yang aku jalankan aja sih. Kayak di bisnis berusaha memberikan yang terbaik, di dunia industri film juga berusaha memberikan yang terbaik. Di pendidikan mungkin abis ini lanjut lagi juga berusaha memberikan yang terbaik. Januari juga aku rencananya keluar negeri sekalian visit kampus, visit beberapa university yang emang udah aku incar gitu, yang kayaknya aku pengen di situ deh. Jadi ya mungkin resolusinya akan menemukan tempat baru untuk melanjutkan pendidikan, atau mungkin kalau emang harus di Indonesia ya melanjutkan pendidikan di tempat yang baik dan bisa menjadi yang terbaik lagi gitu. Tapi kemudian memaknai tahun ini seperti apa sih? 2020. Aduh, tahun yang penuh tantangan. Karena kita masih menghadapi virus ini, tapi kita udah mulai bisa new normal nih, udah mulai bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan kita nggak separah 2020 gitu. Tapi penuh tantangan karena adanya protokol kesehatan yang ketat, terus juga beberapa hal yang harus di-adjust gitu. Khususnya di soal bisnis ya, karena COVID ini customer atau consumer aku juga punya gaya hidup yang baru gitu kan. Itu juga mempengaruhi banget di penjualan dan semuanya. Aku harus putar otak untuk membuat strategi bisnis yang baru. Di film juga kalau kita mau syuting, kita harus apply protokol kesehatan yang ketat, lokasi-lokasinya juga diperhitungkan. Apalagi sekarang aku udah di belakang layar, udah jadi produser. Itu luar biasa sekali perjuangan untuk kita menentukan wilayah syuting, kru yang mau gabung, menentukan kru yang mau gabung, pemain. Itu susah banget juga sih. Jadi ya tahun 2021 adalah tahun yang penuh tantangan. Karena di 2021 juga aku skripsi, sidang, terus wisuda gitu. Dan perubahan gaya hidup yang membuat aku akhirnya lebih repot lagi, lebih berjuang lagi di bisnis-bisnis aku yang lain gitu. Terus di belakang layar juga gitu. Apa yang belum didapat? Yang belum didapat Yang belum dicapai? apa ya? Sampai semua. Alhamdulillah ini mimpi di 2021 itu kan mimpi yang disusun di 2020. Aku tuh setiap tahun selalu ada kayak listnya gitu, maunya apa. Alhamdulillah list yang aku bikin di 2020 udah tercapai semua di 2021. Kayak mau produserin film, alhamdulillah udah. Terus juga pengen lulus udah. Tinggal bikin list baru lagi untuk 2022. Karena kan bentar lagi nih tahun baru kan 2022. Nanti kita lihat ya, semoga 2022 menyenangkan juga. Amin. Oke. Ke semuanya ya. Sini. Oke. Udah? Oke. Halo pemirsa semuanya, saya Prilata Konsina. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk pemirsa semua di rumah. Semoga tahun barunya lebih menyenangkan, lebih berkah, dan lebih memberikan banyak kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Selamat tahun baru. Udah sedikit, Prilly, nggak mention dong.